Assalamualaikum guys. Di video kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi manajemen administrasi pendidikan. Tapi sebelum itu kami akan perkenalan diri. Perkenalkan, saya Nur Afni NIM 20300120080. Musfiah Husnul Hatimah NIM 20300120078. Musdalifah NIM 20300120051. Mutiah Hairunisa 20300120071. Farhan NIM 20300120046. Nuraini Ramadhani NIM 20300120054. Dalam suatu organisasi dan pendidikan. Yang mana yang pertama adalah perencanaan atau planning. Mana perencanaan adalah menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Rencana itu harus dibuat agar semua tindakan terarah dan terfokus pada tujuan yang hendak dicapai. Ada sejumlah dokumen perencanaan yang dibuat di sekolah sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan sekolah. Di antaranya adalah rencana pengembangan sekolah (RPS) atau rencana kerja sekolah (RKS) atau juga rencana kerja tahunan atau RKT. Kedua adalah pengorganisasian, mana pengorganisasian ini adalah termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan hubungan kerja antara personal satu dengan lainnya dalam suatu kegiatan organisasi. Dilakukan pengelompokan bidang-bidang kerja dalam ruang lingkup kegiatan tertentu. Pengelompokan bidang kerja harus dapat menciptakan hubungan kerja yang jelas agar antara satu bidang dengan lainnya itu saling melengkapi sehingga tidak terjadi yang namanya tumpang tindih dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Ketiga adalah pemberian bimbingan. Pemberian bimbingan khususnya dalam organisasi pendidikan di sekolah ditujukan agar setiap personal yang terlibat dalam sekolah dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan beban tugas yang diberikan kepada mereka, dengan cara memberikan petunjuk kepada para anggota guru sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada, pada akhirnya memberikan manfaat bagi perkembangan sekolah. Yang keempat adalah pengordinasian, yang mana pengordinasian dibutuhkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pekerjaan, pelimpahan wewenang, dan juga penyelesaian permasalahan yang ada dalam organisasi. Dengan demikian dapat diciptakan hubungan serasi antara semua orang yang terlibat dalam organisasi. Kelima adalah pengkomunikasian atau communication. Komunikasi memegang peran penting dalam suatu organisasi, khususnya organisasi sekolah. Setiap personal yang terlibat harus saling berkomunikasi agar dapat diketahui permasalahan yang ada serta sejauh mana perkembangan organisasi dapat diketahui. Dengan demikian dapat dilakukan dengan langkah lebih lanjut. Komunikasi juga sangat membantu dalam pembuatan keputusan. Yang keenam adalah pengontrolan. Kegiatan pengontrolan ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Tindakan pengontrolan dapat mengetahui kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota organisasi sehingga dapat dicarikan jalan pemecahannya. Fungsi kegiatan pengontrolan juga mengetahui yang mana tujuan organisasi yang telah tercapai. Yang ketujuh adalah penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi itu untuk diketahui efektivitas setiap kegiatan organisasi serta dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama berlangsungnya proses administrasi. Selain itu dapat diketahui apakah seluruh rangkaian kegiatan dalam organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu penilaian sebaiknya dilakukan secara berkala sehingga dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan pada semua bidang administrasi. Nah, yang akan saya jelaskan yang pertama itu macam-macam administrasi dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi ada 4 bagian, yakni administrasi negara, administrasi swasta, administrasi internasional, dan administrasi non-niaga internasional. Nah, administrasi negara yakni administrasi negara sebagai organisasi yang mengejar tujuan-tujuan kenegaraan atau tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang termasuk di dalam administrasi negara ada 2, yaitu administrasi perusahaan dan
administrasi pemerintahan. Nah, adapun administrasi perusahaan negara, yakni kegiatan dan tindakan negara yang bergerak di bidang perusahaan dalam rangka menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, adapun administrasi pemerintahan, yakni semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memberikan layanan bagi kepentingan publik. Nah, contohnya seperti administrasi sipil, administrasi, dan administrasi militer. Nah, adapun yang kedua itu administrasi swasta. Administrasi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga internasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan sendiri atau private goals. Nah, di dalam administrasi swasta ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu administrasi niaga dan non-niaga. Nah, administrasi niaga ini adalah kegiatan dan tindakan yang bergerak di bidang keniagaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi pemilik usaha tersebut. Nah, kegiatan mulai dari produksi barang dan atau jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut di tangan konsumen. Nah, adapun non-niaga, yakni semua kegiatan-kegiatan dan tindakan swasta di bidang-bidang usaha sosial atau kemasyarakatan. Contohnya seperti administrasi kemasyarakatan, administrasi kesehatan rakyat, dan administrasi pembangunan masyarakat, dan lain-lain. Nah, adapun yang ketiga, yakni administrasi internasional. Nah, administrasi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga internasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara anggotanya, termasuk di dalamnya itu adalah administrasi niaga internasional. Nah, yang keempat itu administrasi non-niaga internasional. Administrasi ini yaitu semua aktivitas internasional di bidang-bidang usaha sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Contohnya, adanya kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh ASEAN dan UNICEF. Nah, adapun macam-macam administrasi pendidikan. Nah, di dalam administrasi pendidikan ada 4 bagian. Yang pertama, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, administrasi siswa, dan administrasi humas. Nah, adapun administrasi kurikulum, yang pertama yaitu administrasi kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar. Nah, strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Nah, yang kedua itu administrasi sarana dan prasarana. Nah, administrasi ini bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Nah, kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Nah, yang ketiga itu administrasi siswa. Administrasi ini adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik atau dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir itu administrasi humas. Nah, administrasi ini itu mencakup hubungan sekolah-sekolah lain, hubungan sekolah dengan pemerintah setempat, hubungan sekolah dengan instansi-instansi dan jawaban-jawaban lain, dan hubungan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi yang pertama yaitu tahapan perencanaan. GBPP merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Tahap pengorganisasian dan koordinasi. Nah, pada tahap ini kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yang mana tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru dan menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Tahap pengendalian, yang mana pada tahap ini paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu jenis evaluasi yang dikaitkan dengan tujuannya. Pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum itu sendiri hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan yang meliputi yang pertama kegiatan perencanaan, yang kedua kegiatan pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu kegiatan penilaian. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan
pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Dengan demikian, pengelolaan kurikulum adalah upaya mengoptimalkan pengalaman-pengalaman belajar siswa secara produktif. Yang dimana secara umum penjadwalan atau timetable adalah susunan dari kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan waktu di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Menurut Dr. Andes B. Suryo Subroto 1997 bahwa penjadwalan merupakan salah satu kegiatan administratif sekolah yang dimaksudkan untuk mengatur program belajar dan praktik program lapangan sehingga dapat diselenggarakan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan segala keterbatasannya. Menurut Dr. Andes Abu Ahmadi yang dikutip oleh Suryo Subroto 2005, penyusunan jadwal pelajaran harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pelajaran satu dengan lainnya harus ada selingan agar tidak menjemukan. Yang kedua, pelajaran jangan terlalu lama. Kelas 1 dan kelas 2 SD 1 jam pelajaran 30 menit, kelas 3 sampai kelas 6 40 menit dan sekolah lanjut 45 menit. Yang ketiga, untuk satu pelajaran maksimum 2 jam pelajaran jika diberikan berurutan. Yang keempat, masing-masing mata pelajaran diberikan waktu atau saat itu sesuai. Biasanya pelajaran yang banyak membutuhkan daya pikir dijadwalkan pada jam permulaan atau pertama. Yang kelima, harus disediakan waktu istirahat agar murid tidak terlalu lelah. Ada dua prinsip dalam penyusunan jadwal mata pelajaran. Yang pertama, prinsip didaktis yang menyangkut tentang mengutamakan mata pelajaran yang memerlukan pemikiran lebih berat untuk ditempatkan di jam pelajaran permulaan atau jam pelajaran pertama, seperti pelajaran matematika. Yang kedua, prinsip praktis, yaitu menyangkut masalah keahlian, spesialisasi, dan minat, seperti mata pelajaran seni dan olahraga. Pertama, pengelolaan nilai akademik. Beberapa di antaranya, yang pertama, pencapaian dilakukan untuk mengukur proses dan produk hasil pembelajaran. Yang kedua, penilaian proses dilakukan setiap saat untuk menilai kemajuan belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian meliputi kognitif, praktik, dan sikap. Selanjutnya yaitu hasil penilaian dimaksud sesuai dengan format yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu untuk memudahkan pengelolaan hasil penilaian, maka hasil penilaian segera diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu tidak diadakan remedial. Dan yang terakhir yaitu guru mata pelajaran bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh. Laporan hasil studi siswa. Laporan hasil studi siswa merupakan dokumen yang berisi nilai dan deskripsi hasil belajar siswa dalam semua mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan pengembangan kepribadian oleh siswa itu sendiri. Menurut Winarto Surakman, menilai laporan studi siswa adalah hasil di mana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yang diperhatikan adalah penempatan tingkah laku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang presensi siswa pada proses pembelajaran. Nah, presensi siswa mengandung dua arti, yaitu masalah kehadiran di sekolah atau school attendance dan ketidakhadiran di sekolah atau non-school attendance. Nah, kehadiran dan ketidakhadiran siswa di sekolah dianggap merupakan masalah penting dalam pengelolaan siswa di sekolah, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Siswa yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi, sementara siswa yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Nah, daftar hadir dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi kehadiran siswa sekaligus untuk mengontrol kerajinan belajar mereka. Tugas guru atau petugas yang ditunjuk adalah memeriksa dan memberikan tanda tentang hadir atau tidaknya seorang siswa 1 kali dalam sehari. Nah, umumnya ketidakhadiran siswa ini dibagi menjadi 3, yaitu alpa, izin, dan sakit.
Nah, yang pertama ALPA, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua izin, ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya ini disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Dan yang ketiga itu sakit, ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Nah, secara administratif, pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran pada tingkat kelas menjadi tanggung jawab wali kelas. Dan sementara untuk tingkat sekolah, petugas yang tepat pengelola kehadiran dan ketidakhadiran siswa adalah Wakasek Kesiswaan. Nah, hal ini yang tak kalah penting dalam pengelolaan kehadiran siswa adalah perlunya aturan ketidakhadiran yang tegas dan jelas dengan disertai sanksi yang mendidik, khususnya pada siswa yang kerap ALPA.